with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar. Perkenalkan, saya Ciptaning Hawa dengan NIM 240402003. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Simak video berikut ini ya. Dadah! Pernahkah kalian berpikir mengapa seekor unta mampu bertahan hidup di padang pasir yang sangat panas? Mengapa beruang kutub dapat hidup di daerah bersalju dengan suhu yang sangat dingin? Atau mengapa bunglon dapat mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan di sekitarnya? Semua makhluk hidup memiliki cara masing-masing untuk bertahan hidup. Kemampuan tersebut disebut adaptasi. Adaptasi merupakan salah satu bentuk kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang adaptasi makhluk hidup. Kita akan membahas pengertian adaptasi, tujuan adaptasi, jenis-jenis adaptasi, berbagai contoh adaptasi pada hewan dan tumbuhan, serta pentingnya adaptasi bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Oleh karena itu, simak video ini sampai selesai, agar kalian dapat memahami materi dengan baik. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian adaptasi makhluk hidup, mengidentifikasi berbagai jenis adaptasi, memberikan contoh adaptasi pada hewan maupun tumbuhan, serta menjelaskan manfaat adaptasi bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Dengan memahami materi ini, kalian akan mengetahui bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membantunya tetap bertahan di lingkungan tempat tinggalnya. Teman-teman, setiap makhluk hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Ada yang hidup di hutan yang lembab, di padang pasir yang sangat panas, di laut yang luas, di daerah pegunungan, bahkan di wilayah kutub yang sangat dingin. Kondisi lingkungan tersebut tentu memiliki tantangan yang berbeda. Ada lingkungan yang kekurangan air, ada yang memiliki suhu sangat rendah, ada yang memiliki banyak predator, dan ada pula yang memiliki sumber makanan yang terbatas. Agar dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, makhluk hidup harus mampu menyesuaikan diri. Kemampuan inilah yang disebut adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sehingga dapat bertahan hidup, memperoleh makanan, melindungi diri dari musuh, serta berkembang biak. Adaptasi bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Adaptasi merupakan hasil proses yang berlangsung dalam waktu yang sangat lama, sehingga makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan lingkungannya. Tanpa adanya adaptasi, makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk hidup karena tidak mampu menghadapi perubahan kondisi lingkungan. Mengapa makhluk hidup harus beradaptasi? Tujuan utama adalah agar makhluk hidup dapat bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga membantu makhluk hidup memperoleh makanan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, burung elang memiliki paruh yang tajam sehingga mudah menangkap mangsa. Adaptasi juga berguna untuk melindungi diri dari musuh. Contohnya, bunglon mampu mengubah warna tubuhnya sehingga lebih sulit terlihat oleh predator. Selain itu, adaptasi membantu makhluk hidup berkembang biak sehingga keturunannya dapat terus hidup dan menjaga kelestarian spesiesnya. Adapun jenis-jenis adaptasi. Jenis adaptasi yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian yang terjadi pada bentuk atau struktur tubuh makhluk hidup. Perubahan ini dapat diamati secara langsung karena terlihat dari bentuk fisiknya. Salah satu contoh adaptasi morfologi adalah kaki bebek yang berselaput. Selaput pada kaki membantu bebek berenang lebih cepat dan mudah di air. Ketika kaki digerakkan, selaput tersebut mendorong air sehingga bebek dapat bergerak dengan efisien. Contoh lainnya adalah burung elang yang memiliki paruh melengkung dan sangat tajam. Bentuk paruh tersebut memudahkan elang mencabik-cabik daging mangsanya. Selain itu, elang juga memiliki cakar yang kuat untuk menangkap mangsanya. Unta memiliki punuk yang berfungsi sebagai tempat penyimpan cadangan lemak. Lemak tersebut dapat diubah menjadi energi ketika makanan sulit ditemukan di gurun. Pada tumbuhan, kita dapat melihat kaktus yang memiliki daun berbentuk duri. Bentuk daun tersebut seperti membantu mengurangi penguapan air, sehingga kaktus mampu bertahan hidup di daerah yang sangat kering. Jenis adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian yang terjadi pada fungsi organ tubuh
atau proses yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Adaptasi ini tidak selalu dapat dilihat secara langsung karena berkaitan dengan cara kerja organ-organ tubuh. Sebagai contoh, tubuh unta mampu menyimpan air dan menggunakan air secara sangat efisien sehingga dapat bertahan hidup selama beberapa hari tanpa minum. Contoh lainnya adalah ular berbisa. Ular menghasilkan racun melalui kelenjar khusus. Racun tersebut digunakan untuk melumpuhkan mangsa sekaligus sebagai alat pertahanan diri. Tumbuhan bakau yang hidup di daerah pantai memiliki kemampuan mengeluarkan kelebihan garam melalui daun. Dengan cara tersebut, tumbuhan bakau tetap dapat hidup meskipun berada di lingkungan yang kadar garamnya tinggi. Pada manusia, salah satu bentuk adaptasi fisiologi adalah berkeringat saat cuaca panas. Keringat membantu menurunkan suhu tubuh sehingga tubuh tetap berada pada kondisi yang normal. Jenis adaptasi yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian yang dilakukan melalui perubahan perilaku makhluk hidup untuk menghadapi kondisi lingkungan. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah beruang yang melakukan hibernasi pada saat musim dingin. Selama hibernasi, aktivitas tubuh berkurang sehingga energi dapat dihemat ketika makanan sangat sulit ditemukan. Contoh lainnya adalah burung yang melakukan migrasi. Burung berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain untuk mencari tempat yang lebih hangat atau memiliki makanan yang cukup. Kadal sering berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Hal ini dilakukan agar suhu tubuhnya meningkat sehingga tubuhnya dapat bekerja dengan baik. Ada pula beberapa hewan yang berpura-pura mati ketika merasa terancam. Perilaku tersebut bertujuan agar predator mengira hewan tersebut sudah tidak layak dimakan sehingga mereka dapat terhindar dari bahaya. Tidak hanya hewan, tumbuhan juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan tempat hidupnya. Kaktus memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air, daun yang berubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan, serta akar yang panjang untuk mencari sumber air di dalam tanah. Teratai hidup di permukaan air, daunnya berbentuk lebar sehingga dapat memperoleh cahaya matahari secara maksimal untuk memproses fotosintesis. Selain itu, batangnya memiliki rongga udara sehingga dapat mengapung. Putri malu memiliki kemampuan menutup daunnya ketika disentuh. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap gangguan dari hewan. Tumbuhan bakau memiliki akar napas yang muncul ke permukaan tanah berlumpur. Akar tersebut membantu tumbuhan memperoleh oksigen meskipun hidup di daerah yang kekurangan udara di dalam tanah. Adaptasi memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Dengan beradaptasi, makhluk hidup mampu mempertahankan kehidupannya di berbagai kondisi lingkungan. Adaptasi juga membantu memperoleh makanan, menghindari musuh, serta meningkatkan peluang berkembang biak. Selain itu, adaptasi turut menjaga keseimbangan ekosistem. Jika makhluk hidup tidak mampu beradaptasi, jumlah populasinya dapat menurunkan bahkan mengalami kepunahan. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi. Baik, teman-teman, kita telah mempelajari bahwa adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Setiap jenis adaptasi memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan agar makhluk hidup dapat bertahan hidup, memperoleh makanan, melindungi diri, dan berkembang biak. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian menjadi lebih memahami betapa luar biasanya makhluk hidup yang diciptakan dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jangan lupa untuk terus mengamati lingkungan sekitar karena banyak contoh adaptasi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.